Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan kami My Orchids Banyuwangi. Oke, pada kesempatan kali ini ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya ya, mengenai cara merawat anggrek grama. Karena beberapa dari teman-teman ada yang masih gagal merawat anggrek grama, ada yang busuk, ada yang nggak mau tumbuh tunas ya, atau kisut teman-teman ya. Nah, ada yang akarnya itu kurang sehat. Jadi untuk teman-teman yang merawat anggrek gramanya masih belum berhasil atau masih kurang, bisa saksikan video kali ini sampai selesai supaya nanti merawat anggrek gramanya lebih berhasil, anggrek gramanya bisa tumbuh subur, dan kalau memungkinkan bisa berbunga ya, seperti itu. Sebagai contoh di sini saya menyediakan plant anggrek grama gundulan teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak punya yang gundulan, mungkin punya yang ukuran seedling ataupun remaja juga nggak masalah teman-teman. Yang penting punya plant anggreknya dulu. Kemudian teman-teman bisa menyediakan media tanam ya, baik itu menggunakan papan pakis, papan kayu, arang, moss hitam. Bebas teman-teman mau pakai media tanam apa saja. Kalau teman-teman mau menggunakan pot, pastikan potnya yang banyak lubangnya teman-teman, seperti yang ada di video ya, supaya perakaran dari anggrek grama ini bisa terkena angin juga, karena biasanya anggrek grama mengeluarkan akar udara ya. Seperti yang terlihat di video kali ini ya teman-teman ya, akarnya gondrong banget teman-teman, itu akar udaranya sudah sehat ya. Bahkan kalau teman-teman nggak punya pot yang banyak lubangnya, itu teman-teman bisa ngasih lubang sendiri teman-teman ya. Bisa dibor, bisa menggunakan besi kolong yang dipanasi dulu bisa. Atau teman-teman pakai yang simple seperti ini teman-teman ya, papan pakis ya, mau dipotong kotak, dipotong bulat, potong segitiga, tinggal ngasih kawat, lalu plannya ditempel di atasnya, tinggal menambahkan media moss hitam. Untuk pemilihan media tanam, teman-teman wajib menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan teman-teman ya. Kalau misalnya lingkungan teman-teman itu dengan curah hujan yang tinggi, pastikan menggunakan media tanam yang poros atau tidak menyimpan air yang terlalu lama teman-teman. Karena kalau menyimpan air terlalu lama di daerah yang curah hujannya tinggi, itu justru akan membuat akar dan batang dari anggrek grama tersebut menjadi busuk ya, seperti itu. Dan kebalikannya, kalau teman-teman berada di DTR, di tempat yang lebih panas, itu teman-teman wajib menggunakan media tanam yang lebih bisa menyimpan lembab teman-teman ya, seperti moss putih, moss hitam, sabut kelapa, itu bisa teman-teman gunakan ya. Karena pemilihan media tanam ini juga harus mengikuti dengan lingkungan teman-teman ya. Jangan sampai nanti teman-teman kebalik, di lingkungan yang curah hujannya tinggi menggunakan media tanam yang mengikat kelembapan, jangan ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Dan kalau di tempat panas teman-teman nggak pakai media tanam yang bisa menyimpan lembab, itu justru nanti akan kisut teman-teman, seperti yang saya sebutkan di awal video ya. Kalaupun nantinya teman-teman dapat rekomendasi dari seller tempat teman-teman beli anggreknya, teman-teman wajib harus tahu lingkungan dari si seller dan disesuaikan dengan tempat teman-teman semuanya. Jangan sampai nanti di tempat sellernya dingin, di tempat teman-teman panas, terus teman-teman langsung menggunakan media tanam yang direkomendasikan, sedangkan lingkungannya saja sudah berbeda ya. Tuh. Tapi kalau teman-teman mau mix, itu bisa teman-teman. Misalkan ya, arangnya di bagian bawah pot yang poros, bagian atasnya teman-teman kasih yang bisa menyimpan lembab seperti sabut kelapa ataupun moss. Itu boleh teman-teman, bisa dikombinasikan seperti itu. Tapi nanti kembali lagi menyesuaikan media tanamnya, terus kemudian potnya teman-teman ya, potnya menggunakan yang seperti apa nih ya. Karena kalau potnya itu minim lubang teman-teman, otomatis kalau teman-teman menggunakan media tanam sabut kelapa, moss hitam, itu justru akan membuat batang anggreknya busuk ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan pot yang banyak lubangnya, teman-teman pakai areng dikombinasikan dengan sabut kelapa, pakis cacah, pakis chip, nah itu masih oke teman-teman. Karena apa? Karena potnya banyak lubangnya, sehingga nanti kalaupun disiram dengan air yang banyak, itu tetap poros teman-teman, alias airnya tidak akan menggenang di dalam pot. Nah, buat teman-teman yang biasanya ngasih pupuk seperti ini ya, ini bisa teman-teman lihat ya, kenapa ini saya taruhnya di atas moss, padahal sudah ada akar udaranya ya, seperti itu ya. Nah, ini sesuai dengan pengalaman kami teman-teman. Kalau
di akar udaranya itu langsung dikasih pupuk, itu biasanya akar udaranya akan langsung kering teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau ngasih misalnya di dalam potnya sudah banyak akar udara seperti ini, itu lebih baik teman-teman kasih moss hitam dulu, baru di atasnya dikasih pupuknya teman-teman ya. Mau itu pupuk bantal atau pupuk apapun ya. Nah, seperti ini contoh yang bisa saya berikan untuk pemberian pupuknya nih teman-teman. Tapi kalau pupuk cair, teman-teman bisa langsung semprot saja ya teman-teman ya. Jadi ini moss hitam di sini berfungsi sebagai itu teman-teman, apa namanya, pengganti tempat yang bulat-bulat banyak lubangnya itu teman-teman ya, tempat pupuk ya biasanya ya. Nah, ini nanti di bagian bawahnya teman-teman mau tumbuh akar baru lagi teman-teman ya. Nah, ini contohnya yang akarnya hijau nih teman-teman ya. Tuh, ujungnya hijau ya. Jadi dia bisa meminimalisir agar akarnya tidak langsung terkena pupuk teman-teman, seperti itu. Dan bisa teman-teman lihat sendiri nih hasilnya, batangnya tuh gemoy-gemoy ya, gemoy-gemoy, mantap. Nah, setelah media tanam pot sudah bagus, berikutnya adalah penempatan teman-teman ya. Kalau bisa penempatan anggrek grama itu taruhlah di tempat yang lebih hangat teman-teman, daripada tempat yang terlalu redup. Kalau tempat yang terlalu redup terkesan sejuk, itu untuk proses pembungaannya agak telat teman-teman ya. Jadi lebih baik naruhnya di tempat yang hangat, karena memang anggrek grama itu pada umumnya juga suka panas teman-teman ya. Jadi naruhnya kalau bisa di ruang terbuka. Kalaupun di bawah pohon nggak masalah teman-teman, di bawah paranet nggak masalah, tapi yang jelas cahaya harus tetap masuk ya. Terus utamakan yang anginnya itu lancar teman-teman ya, jangan sampai nggak ada angin teman-teman, itu juga bisa merusak batang anggrek grama. Nah, penempatan ini juga berpengaruh teman-teman ya dalam masa pertumbuhannya, proses pembungaan ya, tumbuhnya tunas baru, perakaran yang sehat, itu tempat ini sangat mempengaruhi. Seperti itu teman-teman, selain media tanam, potnya ya, dan juga kondisi lingkungan teman-teman. Terus ini sebagai contoh Grammatophyllum scriptum teman ya. Kalau teman-teman kepingin anggrek gramanya yang dewasa itu segera bunga, bisa juga dengan cara mengurangi intensitas penyiraman teman-teman. Kalau biasanya teman-teman nyiramnya setiap hari 1 kali, bisa dicoba 1 minggu 3 kali atau 1 minggu 2 kali. Itu juga bisa teman-teman untuk merangsang proses pembungaan. Nah, terakhir buat teman-teman yang mungkin punya waktu untuk pemupukan teman-teman ya, pastikan anggreknya sudah dalam kondisi dewasa, perakarannya sehat. Teman-teman kalau mau menggunakan pupuk pembungaan itu boleh teman-teman ya, boleh. Dan kalau bisa nyarilah yang alami teman-teman ya, yang dari bahan alami, jangan yang dari bahan-bahan non organik ya. Kalau bisa yang organik itu lebih bagus teman-teman untuk kedepannya ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Apabila ada kekurangan yang informasi yang saya sampaikan, teman-teman bisa langsung tanya-tanya di kolom komentar ataupun bisa via WhatsApp ya. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.